Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sedang mengakses video praktikum hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum ya mengenai DDL, yaitu Data Definition Language. Jadi ada beberapa materi di dalam basis data ini yang perlu teman-teman pahami dan ketahui ya. Lalu teman-teman kuasai. Yang pertama itu dari desainnya, dan desainnya pun ada tiga ya. Kalau kita review kembali, yaitu ada konseptual data model ya menggunakan TeraR aplikasinya. Lalu ada logical data model, yaitu menggunakan DB Designer. Dan yang ketiga ada physical data model ya. Di sini kita menggunakan script SQL untuk mengimplementasikan dari data model yang telah kita desain sebelumnya. Baik, eh, kita di sini akan melakukan ya pembahasan beberapa hal terkait terkait sistem basis data yang berhubungan dengan DDL. Kebetulan kita hari ini masuknya DDL ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke data definition language. Apa sih itu? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke DDL, kita harus tahu juga dengan tipe data. Karena DDL ini ada sangkut pautannya dengan SQL, dan SQL itu merupakan bahasa pemrograman yang untuk digunakan dalam relationship database ya, database relationship ya. Jadi database itu secara umum ada dua, ada yang relationship dan ada yang non-relationship. Ada yang database yang uh, relasi dan non-relasional. Nah, kalau untuk database relasional, contohnya ada MySQL, MariaDB, terus ada Postgre dan lain-lain lah. Hal ini bisa dilihat ya, kenapa mereka dikatakan sebagai database yang relasional, karena mereka bisa dibuat dalam bentuk table gitu. Ada baris dan kolom. Sedangkan untuk non relasional seperti Cassandra gitu ya, itu tidak tidak apa namanya tidak menggunakan dari tabel dan kolom lagi gitu. Jadi itu udah lebih cakupannya lebih luas. Jadi diharapkan teman-teman ketika ingin menggunakan suatu database yang non relasional itu harus memahami dulu basis data yang relasional itu seperti apa gitu. Karena memang tren sekarang itu eh, kalau dari basis data yang basis datanya yang non relasional, karena untuk startup yang besar-besar ya seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, itu mereka tidak menggunakan lagi database relasional untuk sistem mereka gitu. Mereka lebih menggunakan database yang non relasional. Begitu. Oke, kita akan belajar dulu. Pertama ini adalah tipe datanya. Sama seperti pada bahasa pemrograman ya. Nah, di sini ada istilah DBMS. DBMS itu adalah Database Management System. Oke. DBMS ini juga memiliki tipe data, namun eh, apa namanya berbeda ya dengan yang ada di bahasa pemrograman pada umumnya. Gitu. Kenapa? Karena ada beberapa tipe data yang ada di database secara umum, dan ada tipe data yang di bahasa pemrograman itu meskipun sama tapi ada yang berbeda gitu. Nah, di sini kita contoh adalah database yang ada di SQL Server ya. Bisa jadi di DBMS yang lain itu berbeda gitu. Nah, ini contohnya ada char ya. Kalau di MariaDB juga ada char, varchar ya. Char itu apa? String dengan panjang tetap n, maksimal 8.000 karakter. Sedangkan varchar ini kalau bisa dibilang string ya, di bahasa pemrograman itu string. Nah, ini char ini kenapa dibilang
panjang tetap ya, karena ketika kita ngebuat char ya, terus mendefinisikan, oke, misal char di sini kita definisikan di dalam charnya itu 10 gitu, berarti dia akan ngebuat 10 eh, akan ngebuat 10 eh, apa lokasi dari masing-masing karakter itu. Ada 10 tempat lah. Bahasanya kayak di dalam memori itu ada 10 slot ya. Ada 10 slot memori gitu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10. Ketika teman-teman ngebuat char 10, maka dia akan ngebuat 10 tetap. Meskipun karakter yang kita masukkan itu nggak sampai 10 begitu. Jadi misalnya ngebuat cuma 2 aja, A sama B aja. Nah, tapi panjangnya tetap gitu. Tetap dikatakan panjang tetap itu maksudnya itu seperti ini. Dia memiliki panjang yang tetap. Nah, jadi teman-teman kalau dalam ngebuat apa nama inisialisasi tipe data ya di dalam database itu harus perlu tahu juga fungsinya untuk apa, maksimal size-nya itu gimana gitu. Karena kalau semuanya digunakan char akan cukup ini ya, useless banget gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini ngebuat 10 slot memori, tapi malah di sini diisi cuma 2 gitu. Kan nggak apa namanya, nggak terlalu berfungsi kali gitu. Nah, itu kalau dengan kata kunci panjang tetap. Sedangkan kalau panjang tidak tetap itu disesuaikan dengan huruf yang kita buat. Misalnya huruf yang kita buat itu ada eh, apa? Misal varchar sampai misal nama fakultas ya. Nama fakultas itu varcharnya cuma sampai 45. Oke. Nah, atau kita samain aja deh ya studi kasusnya. Di sini kita 10 juga gitu. Dibuatkan juga slot memori, hanya saja dia menyesuaikan dengan eh, string yang kita masukkan. Jika misalnya string yang kita masukkan itu filcom berarti. Nah, filcom berarti yang dibuatkan slot memorinya itu ya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 saja ya. Cukup ini ya fleksibel. Jadi biar sisanya nanti bisa dialokasikan ke yang lain gitu. Nah, itu perbedaan antara panjang tetap dan panjang tidak tetap begitu untuk penjelasannya. Lalu eh ada teks ya. Kalau teks ini string dengan panjang biasanya dipakai untuk alamat begitu ya. Lalu ada deskripsi diri misalnya diperlukan begitu. Terus selanjutnya ada enchar ya, string Unicode yang panjangnya tetap maksimal 4.000 karakter. Ini maksudnya gabungan dari beberapa char dengan kombinasi angka ya gitu. Envarchar juga gitu. Kebalikannya kalau ini encharnya jadi ada karakter gabungan dengan numerik gitu ya. Tapi tetap, sedangkan envarchar tidak. Begitu juga dengan entext. Lalu ada bit berisi 0, 1, dan 0 ya. Bit berisi 0, 1, dan 0. Lalu ada binary, lalu ada var binary dan image. Adapun ini sebenarnya nggak semuanya ada ya eh, di MariaDB. Yang ada di MariaDB ini, ini, ya itu. Yang ini aku kurang tahu. Nanti mungkin bisa teman-teman eksplorasi lagi. Oke, selanjutnya tentang tipe data angka. Ini kan string cukup banyak ya ternyata ya. Sedangkan kalau angka juga banyak juga gitu. Ada tiny in, small in, ya, integer, big in, desimal, desimal, terus ada numerik gitu. Di sini ada bilangan bulat, ya, udah ada keterangannya.
Iniin bilangan bulat 0 sampai 255 ya. Berarti dia 8 bit ya atau 1 byte. Terus bilangan bulat 16 bit itu menggunakan small integer. Kalau integer itu dia bilangan bulat 32 bit. Lalu untuk big int itu bilangan bulat 64 bit ya. Nah, untuk desimal, desimal ini bilangan desimal 5 sampai 17 byte tergantung ketelitian desimalnya dan bernilai pasti hingga 38 digit gitu. Lalu di sini ada float ya, float. Jadi di pemrograman kan biasanya kalau apalagi kalau Java itu ada float dan double ya. Tapi kalau di bahasa SQL ya, bahasa database itu hanya float saja yang ada. Lalu real ya, bilangan desimal 8 bytes, lalu ada money menyimpan bilangan untuk uang 8 bytes, small money menyimpan bilangan untuk uang 4 byte ya. Gitu. Itu untuk yang tipe data angka, lalu ada tipe data tanggal, ada datetime 2 ya. Datetime itu secara default dari 1 Januari 1753 sampai 31 Desember 1999 ya. Eh, Contohnya itu pembuatannya itu seperti ini. Ya, dimulai dari 1753 sampai Desember 1999 dengan akurasinya 3,33 milidetik. Sedangkan kalau datetime 2 dimulai dari eh, apa ya, awal awal Masehi ya. Awal Masehi sampai 999 dengan akurasi 9000 nanodetik. Lalu ada small datetime di sini dimulai dari 1900 sampai tahunnya itu 99 dengan akurasi 1 menit. Jadi dia ada apa namanya? Ada tanggal dan milidetik kalau yang datetime. Kalau datetime 2 ada 100 nanodetik ya, sampai nanodetik juga. Terus kalau small datetime itu ada akurasinya 1 menit. Selanjutnya ada date ya. Date itu menyimpan tanggal saja tanpa ada waktunya. Lalu ada date time offset itu sama dengan date time 2 tetapi menyimpan offset zona waktu. Ya, kalau misalnya zona waktunya WIB dia akan menyesuaikan gitu. Selanjutnya ada time menyimpan waktu saja dengan akurasi 100 nanodetik dan timestamp menyimpan angka unik yang diperbarui setiap kali baris record dibuat atau dimodifikasi berdasarkan internal clock ya. Timestamp ini kalau di Google Form ya, spreadsheet-nya yang ada di Google Form spreadsheet-nya itu kan tanggal, tahun, bulan, terus sama eh, waktu yang dikumpulkan ya saat mengumpulkannya. Oke, selanjutnya ada cara membuat database dengan CRID. Oke, di sini kita akan melakukan demonstrasi ya, melakukan demonstrasi. Namun sebelumnya kita akan mengkonekkan antara Linux server ya. Di sini aku udah menginstal Debian ya. Di sini bebas teman-teman mau menginstal Linux Ubuntu juga nggak masalah. Eh, di sini masukkan dulu passwordnya. Jadi aku udah nginstal Linux di virtual. Mungkin teman-teman bingung ya, apa sih virtual itu? Jadi virtual mesin ini berfungsi untuk satu OS itu bisa ngebuat beberapa banyak OS di dalamnya. Jadi nanti sumber daya yang ada di dalam komputer kita itu eh, dibagikan kepada OS yang ada diinstal di virtual mesin gitu. Oke, di sini kita akan buka terminal dulu. Fungsinya untuk apa? Terminal ini hampir mirip kayak CMD ya kalau eh, di Windows atau kalau di Mac aku kurang tahu ya apa namanya. Terminal kalau nggak salah terminal juga kalau di Mac. Oke. Nah, di sini kita buka IPA. Apa IPA itu? IP address ya. Untuk kita mengetahui IP address dari
uh, virtual OS yang ada di dalam virtual mesin ya. Nah, yang ini teman-teman catat ya IP-nya 192.168.190.142. Oke, kita akan coba konekkan ke, aku di sini menggunakan MySQL Workbench ya. Ini maksudnya apa? Official dari GUI tool untuk MySQL. Jadi gini teman-teman, MariaDB dan MySQL itu sebenarnya sama ya. Eh, dari sintaksnya, dari konsepnya, dari apapun lah itu sama. Yang membedakan mungkin hanya file konfigurasi yang ada di hmm, Linux ya gitu. Jadi untuk keseluruhan sama. Jadi teman-teman kalau memang disuruh install MariaDB tidak masalah ya, karena itu hampir sama dengan MySQL. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari eh, tutorial, kok tutorial MariaDB ini kok sedikit ya. Nah itu teman-teman bisa juga cari di MySQL, kata kunci MySQL. Karena MySQL ini hampir mirip dan mirip mungkin ya dengan MariaDB karena dulu diakuisisi sama perusahaan yang sama, terus pertamanya itu MySQL, terus diakuisisi perusahaannya ini membuat terpisah dari perusahaan yang pertamanya, jadi ngebuat perusahaan yang kedua ini namanya MariaDB, tapi konteks dari scriptnya itu sama. Oke, nah ini aku sebenarnya udah ada ya, cuman sebentar aku akan eh, coba dulu. Oke, nah, mungkin di sini kita mulai dari yang awal ya, cara mengkoneksikannya. Kan di Linux kan pernah teman-teman instalasi MariaDB ya, instalasi MariaDB, MariaDB server. Nah, habis itu teman-teman ini langsung aja buat koneksi name ya. Di sini di sini ada koneksi name kalau menggunakan MySQL. Misalnya nama koneksinya eh, praktek praktek SPD ya. Lalu di sini hostname-nya ada IP lokal. Nah, ini kita gantikan dengan IP yang ada di Linux. IP yang ada di Linux 192.168.190.140. Oke. Ini username-nya sesuaikan dengan username MariaDB yang teman-teman install dan buat akunnya gitu ya di Linux. Oke, kalau udah kita tes connection. Kalau seperti ini berhasil ya teman-teman. Jadi passwordnya nggak salah gitu. Ini kita oke kan saja. Langsung kita udah ada ya shortcutnya di sini. Klik aja, langsung muncul ya. Nah, di sini juga aku udah ada beberapa database ya yang udah aku buat sebelumnya di sini. Jadi teman-teman eh, kalau misalnya tanya Kak, kenapa kok saya kosong ya? Nah, itu karena belum ada database-nya. Sedangkan kalau yang aku buat ini udah ada database-nya. Oke, di sini pun aku mau ngejelasin ada beberapa hal ya. Misalnya di sini query ya. Di sini query. Jadi query ini fungsinya tempat untuk bahasanya kayak ngodingnya lah ya. Untuk bahasanya itu kayak ngodingnya gitu. Terus eh, ada beberapa menu ini kayak untuk open a script file, terus di sini untuk save, ini untuk eksekusi ya. Jadi logo petir ini fungsinya untuk mengeksekusi semua kode script yang ada pada eh, apa namanya works query-nya eh, di tempat script tempat workspace-nya lah ya, bahasanya workspace-nya. Lalu ada yang eksekusi yang kedua itu fungsinya untuk mengeksekusi baris yang telah kita select gitu. Nah, oke, kita akan ngebuat ya dari contohnya ini
dari yang ini ya. Kita mulai dengan buat create database. Oke, baik. Di sini ya ternyata. Oke, aku split saja biar teman-teman bisa melihat juga. Oke, ini fotonya aku pindahin ke bawah. Sini aja. Nih, sip. Oke, kita mulai dengan membuat database ya. Cara ngebuat database itu gimana sih cara ngebuatnya? Nah, kita create ya, create database. Nah, penulisannya create database, nama databasenya apa? Misal ini kita akan membuat tes SBD. Oke, diakhiri titik koma. Oke, kita buat. Terus ini kan masih kosong. Nah, kita refresh, udah ada ya tes SBD. Nah, udah ada. Setelah itu bisa dilakukan ya. Kita use kata kunci use. Jadi ketika teman-teman udah mengebuat database, diusahakan ya, dibiasakan untuk menggunakan use nama databasenya apa. Kenapa ya? Mungkin ada yang bingung kenapa harus menggunakan kata kunci use terus nama databasenya. Karena kita agar ingin mengambil databasenya yang akan dipakai. Misal aku ada banyak database ini yang udah aku buat ya. Nah, eh, MariaDB servernya ini bingung kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan kata kita tidak menggunakan use, yang digunakan database untuk mau ngerubah modifikasi ini database yang mana gitu. Ya, jadi diusahakan teman-teman menggunakan use database-nya gitu. Jadi kita gunakan database-nya untuk memilih dan menggunakan database yang akan kita pakai. Nah, kalau seperti ini teman-teman menggunakan ini ya eksekusi yang ini, yang kedua. Ya, di sini juga ada ya kita lihat di sini ada outputnya nggak error ya, ya no error. Oke, selanjutnya di dalam database itu kan karena kita database relasional pasti ada menggunakan baris dan kolom. Nah, itu bisa dibilang kayak table ya. Jadi pasti ada table kalau berhubungan dengan database relasional. Nah, cara ngebuatnya gimana? Nah, di sini kita akan membuat table dengan kata kunci create ya. Jadi kata kunci create ini bisa digunakan untuk membuat database maupun membuat table. Misal create table, create table, uh, my table ya. Kita ngikutin yang ada di uh, modul my table titik koma. Oke. Nah, di sini ada terjadi error ya. Kenapa? Kenapa? Kita lihat dulu apa errornya. Create table. Oke. Di sini ada terjadi error ketika teman-teman tidak memasukkan apapun di dalam tabelnya. Jadi tabel yang ada di dalam database itu tidak akan bisa langsung kebuat jika hanya kosongan ya. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi perlu ada isinya. Oke. Misal di sini create table, jangan main table ya. Kita buat di sini mungkin mahasiswa. Mahasiswa. Oke, cara ngebuatnya seperti ini ya. Create table mahasiswa. Ini masih terjadi error karena tidak ada apa-apa. Jadi teman-teman harus mengisikan sesuatu di dalam create table mahasiswa ya. Biar mengantisipasi adanya table yang useless gitu. Dibuat tapi nggak ada isinya kan useless banget. Oke, misal di sini kita ngebuat var, eh, apa ya, nama 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 isiannya ya. Eh, ya, misal di sini ada name. Oke.
name, terus age. Nah, oke, kita di sini person aja, lebih ya, user ya, user, terus di sini ada name, kita menggunakan varchar ya. Biasanya untuk nama itu varchar. Terus panjangnya berapa? Panjang teksnya maksimal. Itu nama itu biasanya panjangnya eh, maksimal 50 gitu. Jadi kalau misalnya panjangnya 50, ada nama yang kurang dari 50 ya nggak masalah gitu. Lain halnya kalau yang char. Kalau char panjangnya 50, maka dia akan ngebuat 50 slot kata gitu. Slot kata. Jadi ada A, B, C, D sampai 50 gitu. Oke, karena kita menggunakan varchar, kan seperti ini ya untuk nama ya. Jadi nama orang kan nggak nggak bisa kita tentukan, ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Nah, saranku menggunakan varchar kalau untuk nama. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada error ya. Kalau misalnya table ini dihapus ya, akan terjadi error. Kenapa ya? Karena table itu tidak akan, kayak aku besarin ya, mungkin kekecilan. Table itu akan bisa dibuat apabila ada isinya, ada yang isinya. Nah, kan aku bilang tadi useless kalau nggak ada isinya. Minimal satu aja. Oke. Nah, udah kayak gini kan kita mau ngelanjutin nih. Ada biasanya di user itu ada nama dan umur ya, sama profesi. Oke, di sini kita kata kunci koma. Ya. Koma itu maksudnya menghubungkan antara script satu dengan script yang kedua. Misal age integer. Oke, di sini biasanya kan umur itu cuma dua aja ya, dua eh, dua angka ya, dua angka, nggak ada sampai tiga. Ya bisa aja sih tiga, cuman langka banget untuk seorang user ya, user sosial media misalnya, atau user aplikasi belajar gitu, umurnya sampai tiga. Terus di sini kita akan ngebuat varchar ya. Kita akan ngebuat profesi ya. Profesi. Terus varchar jadi 30 ya. Dengan defaultnya itu sebagai mahasiswa. Oke, nah kalau udah seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita akan geser. Oke, nggak bisa ya. Oke, nggak masalah. Nah, seperti ini ya untuk ngebuat table. Bisa dibilang kalau di bahasa pemrograman ini kayak inisialisasi ya, inisialisasi. Oke, nah di sini kita akan lakukan ya menjalankan programnya. Oke, nggak ada terjadi error ya. Terus kita akan coba lihat di tabelnya, di tes SBD table apakah sudah ada user. Nah ya, sudah ada kolom user ya. Sudah ada table user dengan kolomnya nama, usia, dan profesi. Oke, berhasil kita buat ya untuk yang pertama. Lalu untuk yang selanjutnya, create table departemen. Ya. Pembuatannya kayak gini aja ya teman-teman. Ini bebas teman-teman mau buat kayak gini pun nggak masalah. Terus kalau di sini pun nggak masalah. Kalau aku sih enaknya gini. Oke, create table departemen. Ya, ini masih ada error karena tidak ada isinya. Selanjutnya kita akan ngebuat departemen number. Departemen number. Lalu
kira-kira dia menggunakan tipe data apa? Small integer ya. Di sini not null. Teman-teman paham ya? Not null itu apa? Not null ini sesuatunya harus diisi ya. Jadi nggak boleh di skip nanti sama user. Misalnya harus mengisikan data. Departemen number ini harus ada gitu. Kalau nggak akan bisa ke proses selanjutnya. Gitu. Not null, terus identity. Mungkin aku akan lihat identity. Oke, di sini not null itu harus diisi. Nah, identity ini satu itu untuk increment dan 100 itu yang mau akan didecrementkan. Jadi kan teman-teman nanti di departemen number ini kan ada increment dan decrement. Jadi maksudnya gimana? Departemen number ini akan dia ngebuat kalau di Excel itu kayak seperti ini. Aku akan buka Excelnya dulu. Nih, misal kita ngebuat kayak gini, nomor. Nah, increment kayak gini ya. Nah, dia akan ngebuat ID ini ya. ID ini untuk yang satu untuk di increment, terus 100 untuk yang mau di 100 itu untuk yang mau di increment ya. Oke, itu penjelasan terkait fungsi dari tabel departemen yang identity. Kita akan buat saja identity 100 ya. Terus 1. Nah, di sini kita koma. Kenapa koma ya? Karena untuk ke selanjutnya gitu. Script selanjutnya ada departemen name. Departemen name. Di sini ada varchar 36. Dia not null. Oke. Selanjutnya ada mgr number ya. Mgr number itu dia charnya 6. Lalu ada administrasi departemen ADMR departemen. Di sini small integer. Ini juga not null. Di sini ada location. Di sini ada char, isinya 30. Nah, oke. Oke. Ini kenapa ada error, teman-teman? Ya. Nah, usahakan ketika teman-teman ingin ngebuat script baru diakhiri dengan titik koma. Ya, diakhiri dengan titik koma. Oke, di sini ada terjadi error tentang identity-nya. Ya, kita bisa dihapus saja karena mungkin identity ini bisanya di SQL Server. Oke, seperti ini sudah tidak ada error ya. Enaknya kalau IDE itu bisa kita pahami errornya di mana gitu. Oke, kalau udah kita akan jalankan yang ini eksekusi ya. Nah, ini udah dibuat ya tabel departemen, kita pastikan lagi dengan refresh. Nah, di sini ada user departemennya apa, kolomnya ada. Nah, oke, sudah ya, sudah selesai kita buat untuk yang tabel departemen. Oke, selanjutnya tabel dengan not null value. Maksudnya apa? Not null value. Dia tidak akan dia tidak diperbolehkan untuk kosong ya. Kalau untuk kata kunci not null ini. Terus table dengan constraint ya. Ya. Di sini ada table dengan constraint. Constraint ini ada beberapa hal ya. Constraint itu kan aturan ya, ada membatasi suatu field. Misalnya unique. Fungsinya adalah menjaga suatu field pada suatu table tidak boleh berisi nilai yang sama. Ya. Jadi kata unik itu adalah dia yang berbeda gitu dari yang lain.
bahasanya, tidak boleh sama. Harus ada yang menjadi kekhususannya gitu. Nah, itu untuk yang unik ya. Bisa teman-teman lihat di sini ada unik. Sebenarnya unik sama primary key itu sama ya, sama-sama key. Hanya saja perbedaannya yaitu kalau di unik itu biasanya boleh 0. Nilainya boleh 0. Eh, tapi kalau PK tidak boleh ada 0 ya, secara default. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngerubah uniknya not 0 juga nggak masalah gitu. Oke, ini salah satu contoh penerapannya ya, teman-teman bisa lihat. Karena persons aku udah buat, user udah buat ya. Di sini contohnya kayak gini. Nah, oke, mungkin kita akan ngebuat di sini person yang terakhir ya. Aku ambil yang paling terakhir. Oke, di sini aku kasih titik koma untuk membedakan dari script yang selanjutnya. Terus script table, terus ada person, ya. Nah, selanjutnya di sini person ID ya, ada person ID integer, dia not null. Terus ada last name varchar 255. Lalu ada first name varchar 255 juga. Terus ada address varchar 255 juga. Ada city ya, varchar 255 juga. Dan ada constraint ya, kita kata kunci constraint. Constraints UC person's ID ya. UC person ID unique key. Unique key P ID terus last name. Nah, oke. Kalau sudah teman-teman kita lihat nggak ada error ya. Constraint UC person ID unique PID last name. Kita akan coba jalankan. Oke, nggak ada error ya. Tidak ada error. Kita lihat juga di ini sudah ada ya kolomnya. Oke, sudah ada. Berarti kita berhasil ngebuat sebuah DDL yang berhubungan dengan constraint. Terus ada primary key ya. Nah, primary key itu bisa dibilang kayak ketua kelasnya gitu kalau di dalam table. Jadi ketika kita ngebuat suatu table dalam database, ada perwakilan yang dia mengenali anggotanya. Nah, itu bisa disebut dengan primary key ya. Perbedaannya primary key dengan unique key, kalau primary key biasanya dia dituju paling pertama gitu ya, paling pertama. Kalau unique key biasanya jarang untuk dituju untuk pertama gitu, karena unique key itu biasanya bersifat string ya. Sedangkan kalau primary key itu biasanya bersifat numerik. Kenapa? Karena proses pencarian ketika kita menggunakan angka itu lebih cepat dibanding proses pencarian dengan menggunakan huruf kalau di dalam database gitu. Jadi sebenarnya bisa aja dicari melalui huruf ya. Hanya saja ada beberapa hal yang akan nanti bermasalah gitu. Misalnya kalau pengguna nanti tipe memasukkan di pencarian, nah itu kan nggak mendapatkan langsung gitu. Sedangkan kalau sekarang kan memang sudah ada beberapa hal yang dimodifikasi kayak text miningnya. Tapi itu jauh. Sebelum itu kita harus memahami kalau misalnya pencarian yang lebih cepat itu menggunakan angka dibanding pencarian menggunakan
huruf gitu. Lalu kita bisa menggunakan referensial. Ini referensial itu eh, A di referensi B itu harus menghapus B dulu baru A. Nah, fungsinya itu untuk menjaga hubungan antara tabel. Tabel yang dirujuk memiliki primary key, sedangkan tabel yang merujuk memiliki foreign key. Jadi ada istilah primary key dan ada istilah foreign key, di mana primary key dan foreign key memiliki domain nilai yang sama, gitu. Nah, selanjutnya ada cek ya, cek table itu. Ini kita skip aja karena jarang juga masuk ke soal-soal ya. Lalu melihat data pada table. Oke, di sini kita bisa ngelihat data pada table ketika kita menggunakan script SQL-nya. Kata kuncinya dipakai yaitu select ya. Select itu bintang. Bintang ini maksudnya adalah semua yang ada di dalam eh, dia select ya. Select itu memilih semua yang ada pada table employee misalnya. Nah, aku mungkin akan nyobanya seperti ini ya. Select bintang from contohnya kita pakai person ya. Ini person. Kita jalankan. Nah, ada muncul ya. Teman-teman bisa lihat di sini meskipun kecil tapi kelihatan ya. Ada PID-nya, last name-nya, first name-nya, address city-nya. Jadi select ini kita akan memilih sesuatu ya. Ada bintang, bintang ini artinya semua. Lalu ada from person. Nah, berarti semua yang ada pada table person ditampilkan. Kalau misalnya table tertentu bisa aja kita ngebuat seperti ini. Last name. Ya. Nah, berarti yang akan dilihat table ya, select kolom last name terus dari table person itu untuk pembuatan query-nya. Kita coba lagi. Select bintang from person. Oke. Select bintang from person. Oh, oh ya. Jadi di sini kita kan aku udah nyoba ya menggunakan huruf kapital semua. Padahal tabelnya ini enggak huruf kapital semua. Dia hurufnya yang kapital itu di awal. Nah itu nggak bisa ya. Jadi eh, kalau misalnya seperti ini dia case sensitif. Jadi istilahnya case sensitif. Teman-teman ketika ngebuat suatu nama table itu diperhatikan juga huruf besar huruf kecilnya karena ketika kita ingin melihat ya data pada suatu tabelnya itu harus sesuai dengan nama tabelnya tadi gitu karena SQL ini juga bisa dibilang use case case sensitif ya. Oke, nah sekarang sudah bisa. Oke, ini kalau kita mau mengambil beberapa field ya, misal kita mau ngambil PID last name, first name ya, first name, terus sama last name-nya saja, misal last name sama address-nya saja. Nah, kita jalankan. Nah, yang diambil hanya 3 ini saja, gitu. Itu untuk yang terkait dengan create, select ya, terus sama concern-nya tadi. Selanjutnya kita akan memodifikasi objek dengan database alter ya. Apa fungsinya alter ini? Alter ini kan kadang kita ngebuat database itu ada yang kurang gitu atau bisa aja dalam desain database nggak kepikiran tapi ketika kita mau nyoba atau pas lagi evaluasi sistem gitu ternyata
kayaknya ada yang kurang deh di dalam database yang ini. Nah, itu kita bisa menggunakan kata kunci alter, ya. Kata kunci alter, ya. Terus nama table yang akan di modifikasi, terus add nama kolomnya, tipe datanya, constraint-nya apa, constraint-nya ada atau tidak, ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini ada buku buka kurung buka kurung yang ini ya, yang seperti ini, itu berarti wajib untuk diisi. Sedangkan kalau yang buka kurung yang agak lengkung ini tidak wajib ya, hanya opsional saja. Misal kita ikutkan ya, yang di sini ada kata kuncinya al alter alter table, nama tabelnya apa? Misal kita nama tabelnya person ya, person, terus add apa yang akan kita tambahkan. Kita mau nambahin apa? Misal state add state ya, varchar dengan isian 20. Oke, lalu titik koma. Nah, kita jalankan. Oke, nggak ada error ya. Kita lihat kita refresh dulu di kolom, terus person ya, kolom. Nah, kita akan lihat state-nya ya, negaranya dengan varchar maksimal 20. Oke, itu kadang kan kita ada kelupaan ya, person kan di kota biasanya harus ada negara misalnya. Nah, kita tambahkan menggunakan kata kunci alter table. Oke, itu untuk yang menambahkan kolom atau field baru. Lalu ada untuk mengubah tipe data ya. Misal kita mau ngubahin tipe data yang ada di table person, kolom city, dia varcharnya jadinya 75 gitu. Karena mungkin pas kita lihat kota kan nggak mungkin ada yang maksimal katanya itu 255. Kota itu paling banyak itu ya mungkin nama apa hurufnya itu 75 karakter gitu. Sedangkan 255 nggak ada ya nama kotanya. Nah, kalau kita buat 255 kan jatuhnya useless gitu. Oke, kita selanjutnya akan memodifikasi dari tipe datanya. Caranya sama ya, menggunakan alter, terus table, alter table, nama table yang akan kita pakai, person, terus alter column, alter column ya, alter column, nama kolomnya apa ya, kolom, sorry, kolom ya, city, terus varchar berapa, yang mau kita ubah tadi 75 ya, rencananya kita ubah 75, terus kita gunakan not null gitu. Apa maksudnya? Kolom yang menampilkan kota itu maksimal katanya 75 dan dia tidak boleh kosong maksudnya. Jadi ketika user nanti memasukkan nama kotanya, maksimalnya itu 75 dan wajib untuk diisi gitu. Oke, kita bisa menggunakan titik koma. Oke, di sini ada yang error ya. Alter table person column gt varchar di varchar. Oke, kita lihat apa errornya. Oh, oke. Em, ya, kita mungkin bisa varchar is not valid at this position. Ini sepertinya untuk fungsinya untuk SQL ya, SQL Server ya.
is not valid posisi expecting drop set. Oke. Baik, terkait yang tadi ya, ternyata di sini bukan alter ya, harusnya adalah modify, modify. Karena kalau yang alter tadi bisa digunakan hanya di SQL Server, sedangkan untuk yang MariaDB itu modify, menggunakan modify. Jadi alter table, modify kolom yang akan diubah, kolom ya, terus nama kolomnya, tipe datanya, terus maksimalnya apa, constraint-nya gimana. Oke, kita coba jalankan. Oke, benar ya. Kita akan lihat so describe dari person. Oke. Tidak bisa, mungkin kita akan lihat kata kuncinya yang tadi, select bintang from person. Oke, kita lihat. Oke, ini ya, select bintang from person. Di tetap masih ada city-nya. Lalu di sini memang datanya masih nol ya, masih kosong. Oke, itu terkait untuk modifikasi dari kolom yang akan kita ubah tipe datanya. Oke, selanjutnya ini ada cara untuk menghapus, terus menambahkan constraint ya, mengubah nama objek. Oke, kalau untuk menghapus kita bisa menggunakan drop ya, kata kunci drop. Misal kita akan menghapus kolom satu misalnya, kita akan hapus, contohnya di sini. Ini untuk menghapus ya, untuk menghapus kolom atau field, alter table, terus person. Kita mau menghapus, kita menggunakan drop ya, bukan delete ya teman-teman. Jadi untuk menghapus itu drop kolom, nama kolomnya apa, misal kita mau menghapus yang tadi ya, state tadi. Oke, ini ini sebenarnya bisa aja teman-teman dalam satu paragraf ini, satu line ini nggak masalah ya. Oke, kita lihat di kolom yang ada di person ya, berkurang ya, tadi harusnya ada state, sekarang sudah hilang state-nya. Jadi menggunakan kata kunci drop. Lalu ini untuk menambahkan constraint ya, menambahkan constraint. Lalu selanjutnya, oke, kita lihat di sini, kita akan coba untuk menambahkan constraint, alter table, terus person. Di sini kita add constraint, nama constraint-nya person ID misalnya. Terus kita jadikan primary key ya. Yang akan kita jadikan primary key itu PID. Last name. Oke. Di sini ada informasi, boleh sama tapi PID harus berbeda ya. Terkait primary key-nya. Oke. Tidak ada error ya. Lalu kita akan coba untuk running. Oke, di sini bisa hanya saja ada warning gitu. Ada warning. Oke, selanjutnya mengubah nama objek database ya. Misalnya kita pengen mengubah nama database-nya, kok harusnya bukan kayak gini nama database-nya. Nah, kita ubah seperti ini. Jangan lupa gunakan use ya, karena kita udah
menggunakan use, kita langsung aja alter database ya. Misal nama database yang sekarang apa? TSSBD. TSSBD. Lalu kita modify name. Mengubah namanya jadi percobaan database, percobaan SBD misalnya. Terus kita titik koma dan go. Oke, ini dia tidak bisa ya di modify. Oke, ini sepertinya akan ada perbedaan sintaks ya dengan SQL Server. Baik, terkait perubahan nama database ya. Jadi modul yang tertera teman-teman lihat ini ya, ketika kita menggunakan alter terus ada modify, ini hanya bisa dipakai di SQL Server ya. Tadi juga aku sudah coba di SQL Server sudah bisa, tapi untuk di MariaDB ya itu nggak bisa menggunakan sintaks seperti ini. Jadi kalau untuk di MariaDB itu dia hanya bisa untuk melihat semua database, lalu membuat database dan memilih dan serta menghapus ya. Jadi untuk merename nama database-nya itu nggak bisa kalau dilakukan secara manual gitu. Oke, kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan untuk menghapus ya, menghapus alter table kolom. Tadi kita udah nyoba juga ya untuk yang ini concern juga sudah nyoba. Ini nggak bisa untuk dilakukan di MariaDB. Lalu untuk menghapus objek database dengan drop. Oke, kita akan menghapus database. Misalnya sebelum kita menghapus database, kita akan menghapus tabelnya dulu. Misal drop table, ya, drop tablenya person ya, person. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan, maka tabel person akan terhapus ya. Dan yang terakhir kita akan menghapus database-nya. Nah, kalau misalnya mau menghapus database-nya bisa menggunakan kata kunci drop database. Drop database, nama database-nya. Misalnya tadi kita nama database-nya TSSBD ya. TSSBD. Kalau kita jalankan, nah maka database TSSBD sudah hilang dari server begitu. Itu untuk ya praktikum ya, untuk bisa teman-teman coba di MariaDB-nya masing-masing. Aku akan jelasin tentang terkait penugasannya. Untuk penugasannya, ya. Oke. Nah, untuk penugasannya di sini ada tertera diagram database-nya yang bersifat logikal ya, data modeling. Sudah ada ya. Lalu teman-teman perhatikan gambarnya dan buatlah skema ya atau database dengan nama penjualan DVD. Oke. Lalu implementasikan sintaks create ya, create untuk semua table. Lalu untuk table pelanggan, kita lihat table pelanggan. Untuk table pelanggan kolom jenis kelamin pelanggan ini ya, jenis kelamin itu kan carnya satu ya, berarti hanya ada P dan L. P itu perempuan dan L itu laki-laki. Nah, nanti teman-teman berikan cek ya antara perempuan dan laki-laki. Lalu yang terakhir implementasikan sintaks alter untuk table movie ya, kita lihat movie, table movie.
dengan merubah tipe data kolom tahun rilis menjadi tipe data year. Nah, ini kan tahun rilisnya small integer ya. Harusnya kan year. Nah, year 4 year 4 ini maksudnya ada 4 angka gitu. Oke, itu untuk terkait penugasannya. Nanti teman-teman silakan kerjakan secara individu di laporan praktikum. Untuk laporan praktikumnya template-nya nanti aku sesuaikan di Google Classroom. Jadi itu terkait praktikum data database ya yang hari ini tentang DDL, Data Definition Language. Sekian penjelasan dari aku. Lebih dan kurang mohon maaf. Memang jika memang ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung di grup ya atau melalui WA gitu. Lebih dan kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.